Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai Proximus dan Tori? Aspirasi untuk suatu hari mencapai bintang-bintang adalah keinginan yang relatif baru dalam sejarah kita. Mungkin kita bisa menempatkan awalnya pada tahun 1838, tahun ketika astronom Jerman Friedrich Bessel berhasil mengukur untuk pertama kalinya jarak ke sebuah bintang, dan ini mengungkapkan besarnya tantangan. Kita menginginkan mimpi yang kita ciptakan sendiri, tetapi dengan kemajuan teknologi terkini, sepertinya mimpi itu perlahan menjadi nyata. Bahkan di tengah meningkatnya kesadaran akan sumber daya yang terbatas dan krisis lingkungan yang kita hadapi di planet ini. Ya, bintang-bintang sangatlah jauh, tapi begitulah kenyataannya. Jika ada sebuah eksoplanet dengan karakteristik mirip bumi yang hanya berjarak beberapa tahun cahaya, bukan 100 atau 1000, seperti yang biasanya terjadi, maka ya, ini bisa berhasil. Ini akan seperti bulan yang menjadi batu loncatan awal, dorongan untuk membawa kita ke planet lain. Kita bisa mulai melihat ruang antar bintang sebagai lautan yang dipenuhi pulau-pulau, alih-alih jurang yang tak tertembus seperti yang kita kenal sekarang. Sungguh sia-sia. Tapi apa yang terjadi dengan kalian pendengar? Kurasa aku mendengar seseorang mengetuk monitor dan mengeluh. Tapi ya, planet ini memang ada. Kita sudah memastikannya sejak 2016. Baiklah, inilah tepatnya yang ingin aku sampaikan untuk mengasah dan menguji perhatian kalian. Benar, kita memiliki sebuah eksoplanet yang sangat dekat dengan kita, ditemukan pada 2016. Tetapi baru dikonfirmasi secara definitif belakangan ini, dan ini adalah keberuntungan besar mengingat jarak rata-rata bumi terhadap 5.000 eksoplanet lain yang sudah diketahui. Kita sedang membicarakan sekitar 300 tahun cahaya, suatu keberuntungan ganda mengingat planet ini mengorbit bintang terdekat dengan sistem tata surya kita, Proxima dan Tori, sebuah kesempatan yang mulai disadari banyak orang. Bahkan NASA tampaknya telah memutuskan untuk mengintip lokasi tersebut menjelang akhir abad ini dengan proyek yang menghadapi resistensi di beberapa kalangan akademik, tetapi yang diyakini Badan Antariksa Amerika Serikat itu layak dilakukan hingga tahun 2069. Suatu tanggal tentu saja tidak acak sama sekali, mengingatkan pada apa yang terjadi tepat 1 abad sebelumnya. Itu akan, tanpa diragukan lagi, menjadi pencapaian yang luar biasa, bukan? Tapi lalu, mengapa skeptisisme beberapa orang? Nah, luasnya jarak yang memisahkan kita dari Proxima memang menakutkan. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Dan lagi, cukup analisis dengan sedikit lebih cermat tujuan perjalanan ini untuk menyadari bahwa pergi ke bulan seperti menginjakkan kaki pertama di tangga dengan lebih dari 100 juta anak tangga. 100 juta, ya, karena Proxima Centauri tepatnya 100 juta kali lebih jauh daripada satelit alami kita. Sistem Alpha Centauri terdiri dari 3 bintang. Alpha Centauri A, secara resmi Rigil Kentaurus, Alpha Centauri B atau Toliman, dan Alpha Centauri C, dikenal sebagai Proxima Centauri. Dua yang pertama, Alpha Centauri A dan B, membentuk pasangan biner bintang yang mirip dengan matahari, mengorbit pusat gravitasi bersama. Sementara Proxima Centauri adalah katai merah yang mengelilingi 2 bintang utama pada jarak sekitar 0,2 tahun cahaya, terletak hanya 4,25 tahun cahaya dari bumi, setara dengan kira-kira 40 triliun kilometer. Eksoplanet yang dimaksud diberi nama Proxima B, menyelesaikan orbitnya di sekitar Proxima pada jarak sekitar 0,04/9 unit astronomi, lebih dari 20 kali lebih dekat daripada jarak antara bumi dan matahari, tetapi masih dalam rentang yang dianggap layak huni jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Pada dasarnya, kita sedang membicarakan tentang apa yang bisa disebut sebagai halaman kosmik kita. Dengan teknologi saat ini, perjalanan ke Proxima Centauri akan memakan waktu sekitar 78.000 tahun. Perhitungan yang mengejutkan ini didasarkan pada kecepatan maksimum yang dicapai oleh wahana tercepat kita, New Horizons, yang mencapai 59.000 km per jam. Di sisi lain, jika tujuannya adalah mencapai Proxima dalam jangka waktu yang lebih masuk akal, yaitu 2 dekade, sebuah pesawat ruang angkasa perlu mempertahankan kecepatan rata-rata, termasuk akselerasi dan pengereman, lebih dari 300 juta kilometer per jam, setara dengan 28% kecepatan cahaya. Perbedaan yang sangat besar, bukan? Singkatnya, NASA pasti akan menghadapi tantangan monumental untuk mengembangkan metode yang lebih gesit dan teknologi yang lebih efisien untuk mencapai setidaknya bintang-bintang terdekat. Sangat penting untuk menciptakan sistem propulsi yang mampu mencapai minimal 10% kecepatan cahaya agar perjalanan ke sistem Alpha dan Tori dapat dilakukan dalam waktu yang masuk akal. Hambatan terbesar terletak pada penyimpanan bahan bakar yang diperlukan untuk mempertahankan akselerasi konstan pesawat hingga mencapai kecepatan yang diinginkan. Meskipun tantangannya terlihat sangat berat, berbagai proposal untuk perjalanan antar bintang
telah muncul dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu contoh tertua mengacu pada eksperimen yang dilakukan di Amerika Serikat selama tahun 1960-an dalam lingkup proyek Orion. Secara garis besar, ide tersebut adalah menggunakan dorongan yang dihasilkan oleh serangkaian ledakan nuklir terkendali untuk mempercepat pesawat hingga kecepatan yang luar biasa. Awalnya, proyek ini bertujuan untuk meluncurkan muatan berat ke orbit atau memungkinkan misi berawak ke Mars, tetapi potensinya untuk eksplorasi antar bintang segera disadari. Pada konsepsi awalnya, Orion mengusulkan untuk melontarkan perangkat fisi nuklir dalam urutan yang dipercepat. Ledakan-ledakan ini terjadi tepat di belakang pesawat, akan mentransmisikan impuls signifikan melalui gelombang kejut yang diserap oleh perisai yang dirancang khusus untuk menahan dampak tanpa mengalami kerusakan. Sebentar, teman-teman, jeda sebentar sebelum kita melanjutkan. Jangan lupa untuk berlangganan channel Insane Curiosity. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk menciptakan konten yang semakin baik. Varian yang lebih canggih menggunakan bom fusi, kemudian diidealkan oleh fisikawan Inggris Freeman Dyson, tetapi akhirnya terlampaui oleh kemajuan teknologi dan perubahan dalam lanskap geopolitik. Meskipun demikian, proposal ini yang akan menyelesaikan banyak tantangan yang disebutkan sebelumnya tetap menarik dan dapat diadaptasi untuk mendorong penyelidikan bintang yang kompak. Pada waktu yang sama, fisikawan Amerika Robert Bushard mengajukan solusi yang cerdik untuk masalah massa, menghilangkan kebutuhan untuk membawa semua bahan bakar. Begitulah ide ramjet antar bintang muncul, sebuah pesawat yang dirancang untuk menangkap hidrogen yang tersebar di ruang angkasa selama perjalanannya dan menggunakannya sebagai bahan bakar dalam reaktor fusi nuklir. Namun, selain kesulitan yang melekat dalam membangun mesin, pengumpulan hidrogen antar bintang terbukti sangat kompleks. Mempertimbangkan kepadatan rata-rata 1 atom per sentimeter kubik untuk mengumpulkan bahkan 1 kilogram hidrogen saat bergerak dengan kecepatan 10% cahaya, diperlukan pengumpul raksasa dengan diameter lebih dari 5.000 km. Dan bahkan begitu, jumlah yang diperoleh akan tidak signifikan dibandingkan dengan kebutuhan sistem propulsi. Atas dasar itulah, ramjets antar bintang dalam berbagai konfigurasi teoretisnya tidak dianggap layak dari sudut pandang fisika. Pada tahun 1970-an, British Interplanetary Society melakukan analisis mendalam terhadap varian konsep Orion, diberi nama Dentals dan dipimpin oleh insinyur British Aerospace Alan Bond. Proyek ini mungkin merupakan proposal antar bintang paling masuk akal yang pernah dikembangkan. Berbeda dengan bom nuklir, Dentals akan menggunakan serangkaian ledakan mikro yang dihasilkan oleh fusi nuklir dari butiran kecil deuterium dan helium-3. Wahana ini sepenuhnya otonom dan terbagi dalam 2 tahap, akan mencapai 0,1 C, 10% kecepatan cahaya dengan massa awal 50.000 ton, di mana 93%-nya terdiri dari bahan bakar. Konfigurasi ini memungkinkan perjalanan ke Proxima dalam sedikit lebih dari 3 dekade sebelum mengirimkan data yang dikumpulkan selama terbang lintang kembali ke bumi. Pendekatan menarik lainnya adalah layar laser Star Wisp yang mengatasi masalah massa dan panas dengan menghilangkan mesin tradisional. Sebagai gantinya, propulsi akan dihasilkan oleh tekanan sinar radiasi yang diarahkan ke layar ultra ringan. Namun tantangan terkait energi dan waktu perjalanan masih membutuhkan solusi yang sangat inovatif. Sejak konsep aslinya diajukan pada tahun 1980-an, ide layar antar bintang telah mengalami berbagai revisi dan penyempurnaan, terutama untuk mengurangi kebutuhan energi dan meningkatkan kelayakan operasional. Pada dasarnya, sistem ini akan terdiri dari pemancar, laser atau gelombang mikro yang sangat kuat, kemungkinan dipasang di luar angkasa. Sebuah lensa raksasa akan digunakan untuk memfokuskan radiasi menjadi sinar yang sangat terpusat, bahkan pada jarak yang sangat jauh, selain layar antar bintang itu sendiri, yang dirancang untuk menangkap radiasi ini dan dipercepat oleh tekanan yang dihasilkan. Dan ketika kita menyebut layar, ini bukan seperti spinnaker balap, melainkan struktur berdiameter setidaknya 6 km dengan berat hanya 30 gram, mampu mencapai 0,2 C dalam waktu hanya 2 minggu. Sebuah Star Wisp bisa mencapai sistem Alpha Centauri hanya dalam 21 tahun. Alternatif lain yang menjanjikan adalah propulsi antimateri. Diketahui bahwa 1 gram antimateri ketika diubah menjadi energi melepaskan jumlah yang sangat besar, sekitar 70 kali energi fusi nuklir dan 4 miliar kali lebih besar dari pembakaran minyak. Dengan mesin seperti itu, mungkin untuk mencapai hingga 40% kecepatan cahaya, mengurangi perjalanan ke Alpha Centauri menjadi sedikit lebih dari 10 tahun. Masalahnya adalah antimateri sangat langka di alam dan sulit ditangkap. Saat ini, antimateri hanya dapat diproduksi dalam jumlah sangat kecil menggunakan akselerator partikel berskala besar. Namun, untuk mengembangkan mesin yang layak untuk eksplorasi luar angkasa,
angkasa, diperlukan beberapa gram bahan ini. Mungkin terlihat sedikit, tetapi jumlah ini jauh lebih besar dari semua yang pernah diproduksi hingga saat ini. Sebagai gambaran, sebuah akselerator partikel perlu beroperasi tanpa henti selama sekitar 1 miliar tahun untuk menghasilkan 1 gram antimateri. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang secara drastis mengurangi waktu ini, energi konvensional yang diperlukan untuk memproduksi beberapa gram antiproton setiap tahun setara dengan sekitar 50 miliar watt, setara dengan produksi total semua pembangkit nuklir di Amerika Serikat. Inilah kenyataan saat ini. Kita bermimpi untuk menjelajahi Proxima B, tetapi kita belum memiliki sarana untuk melakukannya. Teknologi kita masih dalam tahap awal. Meskipun berkembang dengan cepat, mustahil untuk memprediksi apa yang akan mampu dicapai umat manusia menjelang tahun krusial 2069. Dan jika kemajuan terus berlanjut dengan kecepatan ini, menghadapi banyak tantangan di sepanjang jalan, pastinya kita akan telah memperluas kemampuan kita secara signifikan, terutama di bidang-bidang penting untuk perjalanan antar bintang. Awalnya, misi ke bintang-bintang kemungkinan besar akan dilakukan oleh penyelidikan robotik yang diminiaturisasi, jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan saat ini, mampu mencapai 0,1 C, tetapi cukup memproyeksikan sedikit kemajuan luar biasa yang sudah dicapai di bidang bioteknologi. Manipulasi genetik dan molekuler, dipadukan dengan studi perkembangan embrio dalam fisiologi seluler, memungkinkan kita untuk membayangkan bahwa bahkan dengan perangkat sederhana, seperti penyelidikan probe yang dapat disebarkan manusia dengan cepat ke seluruh galaksi, sebagaimana diteorikan oleh fisikawan Frank J. Tipler dan digambarkan oleh Arthur C. Clarke dalam karyanya yang memukau, The Songs of Distant Earth, Nyanyian Bumi yang Jauh, proses ekspansi antar bintang dapat dimulai. Pada dasarnya, ini akan terwujud melalui apa yang disebut sebagai von Neumann probe. Ini adalah mesin otonom cerdas yang, begitu mencapai tujuannya, akan memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri, menggunakan sumber daya lokal untuk menghasilkan tiruan dirinya sendiri, serta struktur hunian bagi bentuk kehidupan potensial, termasuk manusia yang disintesis in situ dari data genetik yang tersimpan, dan protokol untuk pengembangan serta pematangan embrio. Setelah kolonisasi suatu planet berhasil dilakukan, penyelidikan ini dapat memproduksi wahana antariksa dan automata baru yang akan diluncurkan menuju sistem bintang lain untuk mengulangi siklus tersebut. Tentu saja kita berbicara tentang penyelidikan yang berukuran kompak. Misi antar bintang berawak, sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh NASA, akan jauh lebih menantang, membutuhkan massa dan energi dalam orde magnitudo yang lebih besar. Dengan pengetahuan yang tersedia saat ini, masuk akal untuk membayangkan pembuatan ark antar bintang, habitat ekologis mandiri dan monumental, dirancang untuk melintasi kosmos selama ribuan tahun, menopang generasi-generasi manusia, fauna, dan flora di dalamnya. Struktur ini dapat mengikuti konsep koloni luar angkasa raksasa yang diidealkan oleh fisikawan Gerald O'Neill pada tahun 1970-an. Ark semacam ini dapat didorong melintasi ruang antar bintang, bahkan pada kecepatan di bawah 0,1 cm. Namun, sulit untuk berspekulasi dalam keadaan seperti apa atau atas motivasi apa manusia akan memulai perjalanan yang hasilnya tidak akan pernah mereka saksikan. Mungkin hanya ketika degradasi planet asal kita dan dunia-dunia terjajah lainnya di tata surya sudah tak terelakkan lagi, bisa membuat banyak orang memilih jalan yang radikal ini. Narasinya akan berubah sepenuhnya jika mungkin untuk memperpanjang keberadaan manusia secara signifikan atau mengurangi laju metabolik selama perjalanan antariksa. Meskipun mencapai kapal Lawrence memerlukan kecepatan minimal antara 0,1 hingga 0,3 C, agar hal ini menjadi kenyataan, mungkin masih membutuhkan ratusan tahun lagi, kecuali jika fisika masih menyembunyikan penemuan luar biasa. Apakah NASA akan mampu memenuhi komitmennya? Apakah mereka menyimpan kartu rahasia? Tidak ada alasan untuk khawatir. Kita hanya perlu menunggu hingga 2069 untuk mendapatkan jawaban.